Haleluya, Shalom Gereja Tuhan. Selamat datang kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini. Saya sungguh yakin dan percaya semua ada dalam berkat perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa baik. Amin. Mari kita rindu berdoa sebelum kita beribadah pada saat ini. Haleluya, Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang berharga ini. Kami boleh kembali beribadah, kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami rindu meninggikan dan memuji nama-Mu Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing, Engkau hadir di hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu, biarlah kami boleh menjadi pribadi yang haus akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan di dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita rindu memuji Tuhan pada saat ini. Haleluya. Ku bersyukur selalu di dalam setiap langkahku. Ku serahkan semuanya hanya padamu Tuhan. Seluruh kehidupanku ku
Mari kita rindu menyembah Tuhan pada saat ini. Kita rindu masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang baik di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tidak akan dapat kami balas dengan apapun kecuali dengan penyembahan dari hati kami Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
rasakan di sepanjang hidup kami Tuhan. Sungguh tak dapat kami balas setiap kebaikan-Mu selain pujian kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. Shalom, jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tentu semuanya luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul dan bertemu kembali di kesempatan pada hari ini. Mari, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Jikalau pada kesempatan hari ini Kau kumpulkan kami untuk bersama-sama belajar dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkuasa dan bertahta atas firman yang kami dengar hari ini. Kami rindu untuk bertumbuh dan berbuah dan dibangun sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Kami percayakan pemberitaan firman ini dalam nama Yesus. Berkuasalah atas kami semua yang mendengarkan, atas hamba-Mu juga yang menyampaikan. Kami serahkan dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Bapak Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul maksud penundaan. Mari kita sama-sama buka di dalam Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Pernahkah terjadi dalam kehidupan kita di mana Tuhan menunda jawabannya dikarenakan kita melakukan kesalahan? Itulah yang terjadi juga dengan Yusuf. Kita tahu Yusuf mencoba mencari pertolongan dari juru minum untuk kebebasannya, tapi bukan kepada Tuhan. Motif dan tujuan Yusuf ini yang membuat dia dilupakan oleh sang juru minum. Nah, penundaan yang Yusuf dapatkan ini sama saja dengan penundaan kebebasan yang Yusuf harapkan. Sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan. Nah, dari penundaan ini yang dialami Yusuf, kita bisa belajar maksud Tuhan. Nah, maksud Tuhan itu apa saja sih? Kenapa kok Tuhan menunda? Mari kita belajar. Ada 3 maksud Tuhan dalam penundaan yang dialami oleh Yusuf. Maksud yang pertama, Tuhan ingin memurnikan motivasi Yusuf. Dalam Kejadian 40 ayat 14, Yusuf berkata kepada juru minum, ya, setelah Yusuf ini mengartikan mimpi, ya, berkata begini, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Saudara, kita tahu cerita ini, ya, di mana Yusuf itu menolong juru minuman ini yang waktu itu sama-sama di penjara. Nah, waktu itu juru minum ini bermimpi. Nah,
Karena Yusuf memiliki karunia mimpi, maka dia mengartikan mimpi dari juru minum ini. Dan kebetulan memang juru minum ini mimpinya waktu diartikan adalah juru minum ini akan selamat dari penjara. Nah, tapi motifnya, kalau kita tadi sudah baca dalam Kejadian 40-14, Yusuf justru meminta untuk diingat. Nah, padahal di sini Yusuf menggunakan karunia Allah, yaitu apa? Karunia mimpi, karunia menerjemahkan mimpi. Tujuannya untuk dirinya sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan telah mempercayakan kepada kita, baik itu pelayanan, baik itu karunia, baik itu kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan mau bahwa kita menggunakannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita. Itulah yang terjadi kenapa Yusuf melakukan sebuah kesalahan. Kenapa? Karena tujuan dia menolong sang juru minum ini adalah untuk kepentingan dirinya. Dan dia menggunakan karunia mimpinya. Nah, jangan sampai fokus kita salah dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Fokus kita jangan sampai adalah untuk aku. Ingat bahwa kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan adalah untuk memuliakan namanya. Maka kita perlu memurnikan hati kita saat ini. Nah, memurnikan hati kita ini caranya bagaimana? Tentunya kita harus kembali kepada kasih kita mula-mula. Yaitu apa? Saat kita mengikut Tuhan, kita ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mengingat bahwa kita ini hanya hambanya. Dan Tuhan adalah tuannya. Mari kita belajar juga dari Yesus. Saudara, ingat di mana Yesus setelah menyelesaikan 40 hari puasanya, Yesus dicobai oleh iblis. Salah satu cobaan yang iblis berikan adalah sewaktu Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan diperlihatkan seluruh dunia. Waktu itu iblis kan berkata pada Yesus, "Ayo sembahlah aku, maka akan kuberikan semua yang kau lihat saat ini." Tapi saudara lihat jawaban Yesus. Mari kita buka bersama-sama dalam Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Di sini Yesus sudah memberi contoh kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu miliknya Tuhan. Maka kita harus mengembalikannya itu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ya. Maka kita perlu berjaga hari-hari ini bahwa jangan sampai iblis membuat kita melupakan Tuhan. Dengan apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita miliki hari ini, kita harus ingat bahwa semuanya kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari cek motivasi kita hari ini dalam melayani Tuhan. Mungkin kita mengalami penundaan dikarenakan motivasi kita yang masih salah. Mari kita perbaiki motivasi kita. Itu maksud Tuhan yang pertama. Maksud Tuhan yang kedua, di balik Tuhan menunda, jawaban atas keinginan Yusuf adalah Tuhan ingin Yusuf memiliki hati yang murni dalam menolong orang lain. Kesalahan kedua Yusuf adalah di saat dia menolong juru minuman ini, dia mengharapkan balasan. Mari kita baca bersama dalam Kejadian 40-14. Yusuf berkata kepada juru minum ini, yaitu, "Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolong keluarkan aku dari rumah ini." Ya.
kita lihat bahwa Yusuf mengharapkan balasan dari juru minum ini. Setelah aku mengartikan mimpimu, ingatlah aku. Ceritakan pada Firaun supaya aku bebas. Di sini Yusuf tidak murni hatinya untuk menolong. Dan kita tahu dia menggunakan karunia-Nya daripada Allah. Seperti tadi saya bahas di atas kan, bahwa setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu tentunya kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk kita, bukan untuk saya. Nah, maka dari poin kedua ini kita bisa belajar bahwa di dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, tentu tujuan dan maksud kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan sendiri sudah mengajarkan dasar dari setiap pelayanan kita, dasar dari setiap kehidupan rohani kita adalah kasih agape. Kasih agape itu apa? Kasih agape adalah kasih yang tidak mengharapkan balasan. Kasih yang tulus memberi. Ya. Dan Yesus sendiri sudah mencontohkan. Kita bisa tahu Yesus datang ke dunia ini, dia melayani manusia dengan tulus dan ikhlas. Dia tidak pernah mengharapkan balasan dari manusia. Dia melayani dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai rela berkorban menebus dosa kita. Manusia yang ditolongnya justru menyalibkan dia. Yesus sudah memberi contoh kepada kita tentang kasih agape. Dan itu harus menjadi dasar dalam pelayanan kita juga. Bahwa dalam setiap pelayanan kita, dasarnya adalah kita mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Jagalah hatimu. Ya. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Hati kita itu penting sekali. Dan kita perlu menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Karena kalau hati kita bisa jaga, maka itu akan terpancar dari tindakan kita yang menjadi kehidupan kita. Maka kalau hati kita murni dan baik, maka tindakan kita pun juga akan jadi baik dan murni. Tapi kalau hati kita sudah tidak beres, sudah kotor, sudah tidak murni, maka tentu itu kan berpengaruh dengan tindakan dan kehidupan kita. Maka hati itu perlu kita jaga. Hati yang tulus dan ikhlas itu perlu kita kembangkan dalam pelayanan kita hari ini. Ya. Kalau kita hari ini mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas, kita akan terbebas dari keduniawian. Ya. Tidak usah mengharapkan balasan dari manusia. Layanilah dengan tulus dan ikhlas. Biarlah Tuhan yang memperhitungkan pelayanan kita. Tuhan yang memperhitungkan setiap apa yang kita berikan. Saya percaya Tuhan di atas melihat setiap apa yang kita kerjakan. Dan jikalau pelayanan kita benar-benar sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Bahkan Dia memberikan melebihi dari apa yang kita pikirkan, kita minta, bahkan yang kita rencanakan. Maka jagalah hatimu. Jagalah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jangan izinkan iblis mencemari hatimu dalam melayani Tuhan. Mencemari hatimu dalam mengikut Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, maksud Tuhan menunda jawaban doa Yusuf adalah Tuhan ingin agar Yusuf mengetahui bahwa waktu Tuhan saja yang menentukan saat yang tepat. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang punya waktunya sendiri. Kita tidak bisa mendikte waktu Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman
Tuhan. Tuhan punya waktunya sendiri, Bapak Ibu dan Saudara. Dan tentunya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bapa kita sangat memahami kehidupan kita. Saya bisa gambarkan, Bapa itu seperti orang tua. Ya. Kalau seorang anak, ya, contoh gini ya, contoh aja. Seorang anak kecil minta sepeda roda 2 sama orang tuanya. Padahal dia belum bisa naik sepeda. Tapi dia minta sepeda roda 2 sama orang tuanya. Apakah orang tuanya akan memberikan sepeda roda 2? Tentu tidak. Yang diberikan oleh orang tuanya adalah sepeda roda 4 dulu. Kenapa? Karena orang tuanya berharap anak ini tahu dasar naik sepeda dulu. Tadi anaknya minta sepeda roda 2, tapi yang didapat sepeda roda 4. Itu berarti bahwa tidak sesuai dengan harapan anak ini. Anaknya kan minta roda 2. Tapi itu yang terbaik buat anak itu. Kenapa? Karena anak kecil ini bisa belajar dulu basicnya naik sepeda. Nah, saat dia sudah bisa dan lihai naik sepeda, maka yang terjadi orang tuanya akan memberikan sepeda roda 2. Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu tahu yang terbaik buat umatnya. Karena apa? Karena Tuhan itu kalau memberi, tentu untuk memberkati umatnya, bukan membebani umatnya. Ilustrasinya, saya pengen mobil, tapi saya tidak bisa nyetir mobil. Bahkan gaji saya buat merawat mobil pun sebenarnya tidak sanggup. Tapi saya pengen mobil. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya mobil. Kalau seumpama Tuhan kasih beneran mobil, saudara, yang terjadi, saya percaya, mobil ini bukan jadi berkat buat saya, tapi jadi beban. Kenapa? Karena saya tidak bisa nyetir mobil. Maka yang terjadi, mobilnya hanya akan berhenti di garasi rumah saya. Saya juga tidak punya keuangan yang kuat untuk merawat mobil ini. Maka yang terjadi, saya tidak bisa membelikan mungkin bensin, membengkelkan dan merawat mobil ini. Yang akhirnya jadi mobil ini tambah rusak. Beban bukan? Jadinya beban. Maka Tuhan belum memberikan mobil itu kepada saya. Tapi saat saya mulai siap, saya sudah bisa setir mobil, saya sudah mulai punya keuangan yang bagus untuk diri saya dan bisa pakai juga untuk bisa hal-hal yang lain. Maka pada saat Tuhan memberikan mobil itu, maka saya bisa pakai. Saya bisa merawatnya dengan baik. Akhirnya jadi berkat. Itulah yang jadi juga dengan Yusuf. Yusuf ditunda jawabannya oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf belum siap. Bahkan Yusuf melakukan kesalahan kan? Motifnya salah. Hatinya juga tidak murni untuk menolong. Maka Yusuf ditunda. Dengan waktu yang Tuhan mau, bukan waktunya Yusuf. Nah, kita tahu sendiri, Yusuf mengalami banyak hal yang mungkin penderitaan. Karena dia sudah tidak tahu salah apa, dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia menjadi budak, difitnah oleh tuannya, dan akhirnya dia harus menjadi napi karena masuk penjara tanpa tahu kesalahan dia. Nah, tentunya Yusuf berharap bisa bebas. Dia melihat bahwa juru minum ini bisa menolong dia. Tapi yang terjadi justru juru minum ini melupakan. Kenapa? Karena ternyata Yusuf memang belum siap pada waktu itu untuk mendapatkan kebebasan. Tapi kita bisa lihat di saat proses itu berjalan, mungkin Yusuf semakin siap, mungkin Yusuf semakin dewasa. Apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan akhirnya menjawab Yusuf. Betul? Kita sudah tahu endingnya. Yusuf ada akhirnya diingat oleh juru minum ini. Dia dipanggil, bahkan dia mengartikan mimpi dari Raja Firaun.
Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di saat Yusuf siap, Yusuf justru mendapatkan jawaban yang lebih dari apa yang diharapkan dia. Awalnya Yusuf hanya berharap apa? Dia bebas dari penjara. Tapi kalau pada saat waktunya siap, lihat yang terjadi. Yusuf bukan hanya dibebaskan dari penjara, tapi apa? Harkatnya diangkat. Karena kita tahu Yusuf menjadi Perdana Menteri. Bapak Saudara, Tuhan selalu tahu yang terbaik buat umatnya. Tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mungkin kita telah salah dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Sehingga pada akhirnya kita mengalami penundaan. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang membuat umatnya justru jatuh lebih dalam lagi. Tuhan dapat memakai kesalahan menjadi alat buat kita memperbaiki diri dan membuat kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan selalu punya tujuan yang mulia dari setiap maksud-maksud penundaan dia. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan Saudara sedang mengalami penundaan, jangan langsung berprasangka buruk dulu. Coba cek dulu. Coba introspeksi diri dulu. Mungkin kita ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Karena pada saat nanti kita benar-benar siap dan kita sudah beres, wow, Tuhan itu akan menjawab dengan luar biasa. Luar biasa, melebihi dari apa yang kita bayangkan, pikirkan. Dan menjadi berkat besar buat kita. Karena itu Bapak Saudara, mari ceklah, introspeksi diri. Ya, kalau Tuhan jauh punya tujuan dan maksud yang mulia dalam setiap rencananya, maka kita pun harus mengecek apakah kita ini benar-benar sudah sesuai dengan maksud Tuhan. Karena pada saat kalau kita sudah mengecek dan kita benar, Tuhan pasti akan mengerjakan perkara besar di kehidupan kita. Amin. Nah itu Bapak Saudara, pembelajaran firman hari ini saya rindu untuk kita menyadari bahwa hidup kita ini harus sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, karena Tuhan selalu punya maksud mulia buat kehidupan kita. Amin. Mari, Bapak Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan dalam saat teduh ini apa yang telah kita dengar, kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Mungkin hari ini kita mengalami seperti yang dalam Yusuf. Ada penundaan yang Tuhan berikan dalam doa kita, harapan kita. Dan itu terjadi karena kesalahan kita. Jangan berkecil hati. Jangan berprasangka buruk. Mari kita cek dulu. Bisa jadi kita yang belum beres. Motivasi kita, coba kita. Siapa yang menjadi fokus kita? Apakah Tuhan atau justru kita? Jikalau itu fokusnya adalah kita, mari bertobat. Pelayanan kita adalah untuk Tuhan dan memuliakan nama Tuhan.
Juga cek hati kita juga. Apa kita mengharapkan balasan dari setiap pelayanan yang kita kerjakan? Tuhan mengajarkan kita kasih agape. Dalam setiap pelayanan kita, Tuhan mau bahwa kita tidak mengharapkan balasan. Kita melayani dengan tulus dan ikhlas. Jika hari ini pelayanan kita mulai tercemari dengan keinginan-keinginan duniawi kita, mari bertobat. Layanilah Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Tidak perlu mengharapkan balasan dari manusia. Tidak perlu mengharapkan balasan dari siapapun. Layani dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti melihat apa yang kita perbuat. Dan Tuhan juga tentu tidak akan tinggal diam melihat umat yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita juga tidak perlu menyetir waktunya Tuhan. Karena Tuhan tahu lebih baik daripada kita. Tuhan tahu waktunya yang tepat untuk kita mendapatkan yang terbaik. Jika hari ini Tuhan belum jawab, karena memang kita belum siap. Karena memang mungkin kita masih motifnya salah. Kita masih memiliki hati yang belum beres. Mari persiapkan itu. Tetaplah tekun berdoa, tetaplah tekun berharap kepada Tuhan. Dan hidupmu berubah. Lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan jika pada waktunya itu tiba, di saat kita siap, maka Tuhan akan melimpahkan berkat dan anugerahnya. Bahkan melebihi dari apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Karena itu, melalui perenungan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak jemaat semua yang mendengarkan khotbah pada hari ini. Mari, hiduplah melayani yang sungguh-sungguh. Melayani dengan motif yang benar, dan hati yang benar. Persembahkanlah sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Hidupmu. Kita ini hambanya. Mari layani Tuhan kita sebagai Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan kehendak. Karena pada saat Tuhan disenangkan, maka kita hamba-hambanya pun akan mengalami penyertaan berkatnya yang melimpah. Mari Bapak Saudara, jika ada dari Bapak Saudara yang hari ini mau mengalami perubahan, mau diperbaiki dalam kehidupan pelayanannya, saya mau berdoa buat Anda. Mari yang hari ini mau lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, boleh angkat tangan, saya akan doakan. Bapak, hamba berdoa saat ini buat jemaatmu yang mungkin setelah mendengarkan firman ini Tuhan disadarkan, diingatkan untuk lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Mungkin yang dulu awalnya motifnya salah, hatinya tidak murni, bahkan terkadang memaksakan, sehingga akhirnya sering berpikir salah pada saat engkau belum menjawab. Biarlah engkau mengubah pemikiran-pemikiran yang salah ini, motif yang salah ini, hati yang salah ini, dan mau mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, sehingga pada akhirnya jemaatmu yang hari ini mau berubah nih Tuhan, akan mendapati pertolongan Tuhan yang sempurna, karena engkau menolong pada waktunya yang tepat. Karena engkau telah memperbaiki motif mereka, karena engkau telah memperbaiki hati mereka. Tuhan, biarlah kasih setiamu mengalir atas kehidupan mereka. Kesempatan ini tidak mereka sia-siakan. Bahkan setelah selesai mendengarkan khotbah ini, mereka semakin lebih baik lagi untuk mengikut engkau. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati.
Berkuasalah Tuhan atas mereka semua yang rindu hari ini mengalami pertolongan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyangka firman ini. Biar firman ini terus menjadi kekuatan buat kami, untuk kami terus bertumbuh, berbuah, dan dibangun sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa atas firman ini. Dan Mau menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati. Mari saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati ibadah online kami pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk anugerah dan berkat-Mu. Biarlah kami semakin ditumbuhkan iman kami, dikuatkan kerohanian kami melalui apa yang kami dengar, melalui apa yang kami kerjakan melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Mari jemaat, angkatlah tangan-Mu. Ya Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tuhan selalu punya maksud yang mulia buat umat-Nya. Terimalah penyertaan dan berkat yang luar biasa. Dia akan menguatkan kita, menyembuhkan kita, memberkati setiap kehidupan kita, usaha kita, memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Penyertaan Tuhan sempurna. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya yang percaya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus yang memberkati dan menyertai kehidupan kita. Mulai dari sekarang sampai Maranatha dan datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.